Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia pada pembelajaran kelas 9, materi tentang teks laporan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi ini, seperti biasa ya, untuk pertemuan-pertemuan yang sudah, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu terhindar dari segala macam bahaya, terutama dari virus-virus yang sedang bertebaran di muka bumi ini, dan insya Allah kita selalu terhindar dari virus tersebut, dalam keadaan selalu sehat untuk menjalankan aktivitas kita. Dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, selalu sempatkan diri untuk mencuci tangan ya. Selalu sempatkan diri mencuci tangan Anda menggunakan sabun. Lanjut ya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai agar kalian tidak terjadi kesalahan pemahaman ya. Lanjut ya. Teks laporan percobaan atau yang dikenal dengan teks laporan. Jadi pada teks ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan diminta untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menentukan sebuah pilihan manakah yang termasuk dalam teks laporan percobaan. Jadi pada poin A ini mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu kita mencari tahu informasi laporan percobaan. Jadi kita mencari tahu informasi yang terdapat pada teks laporan percobaan. Paham ya? Silakan dibaca pada layar Anda masing-masing. Yang pertama, pada bab ini kamu akan diberi penjelasan dan contoh agar mampu menyusun laporan percobaan. Kompetensi membuat laporan percobaan berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran IPA atau sains. Jadi ini ada kaitannya ya. Tapi pada kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang masalah itu. Kita akan membahas hanya terkait dengan seputaran pembelajaran bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi pada kegiatan pertama kita membandingkan. Silakan kalian lihat dan kalian baca. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengking yang tidak memiliki batang. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Silakan kalian baca bagian ini. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Ini dibaca juga. Bagian kedua juga dibaca. Dan bagian ketiga juga dibaca ya. Ini ya. Ini bagian ketiganya. Nah, lanjut ya, kita lanjut ya. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Jadi, saya tidak perlu lagi membacanya karena saya sudah beberapa kali membaca dan sudah mengerti, sudah memahami, karena ini materi yang sudah saya pelajari. Jadi, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Jadi dari ketiga teks tersebut ada sebuah perbedaan. Mana yang termasuk teks laporan, manakah teks yang termasuk eksplanasi, manakah teks yang termasuk deskripsi. Jadi laporan itu kita melaporkan sesuatu. Jadi pada bagian ini bagian ini yang termasuk teks laporan itu adalah teks 1 ya, contoh 1 ini, yaitu yang termasuk teks laporan. Kenapa bisa termasuk dalam teks laporan? Karena di sini bagian pertama ini dia melaporkan tentang sepeda yang ia miliki. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengking. Jadi ia melaporkan sepedanya sendiri terhadap orang lain. Paham ya? Di sini ia melaporkan sebuah sepeda. Berikut eksplanasi. Kenapa di sini sebuah eksplanasi? Karena eksplanasi itu berkaitan dengan rantai gabung. Fixed gear adalah gear
gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda. Di sini dia menjelaskan. Jadi dia memberikan sebuah penjelasan tentang roda gear ya. Ini ya, gigi ya. Paham ya? Di sini dia memberikan sebuah penjelasan tentang gigi yang terdapat pada sepeda, dan di sini juga menjelaskan komponen-komponen yang saling terhubung ya. Paham ya? Berikut, kenapa bagian ketiga ini termasuk pada deskripsi? Karena bagian deskripsi ini itu dia berkaitan dengan penggambaran. Paham ya? Ketiga ini adalah sebuah penggambaran. Di sini bagian teks yang ketiga dia memberikan sebuah penggambaran terhadap sepeda secara umum ya. Paham ya? Jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan pahami, silakan ditanyakan ya. Terus, adakah istilah lain di daerahmu untuk menyebutkan bagian-bagian sepeda? Jadi di sini istilah ya, istilah pada daerah kita, gear itu disebut apa pada daerah kita. Terus setang itu disebut apa pada daerah kita. Mungkin lebih tepatnya mungkin dengan bahasa daerah ya. Mungkin seperti itu. Paham ya? Lanjut ya. Jadi di sini lebih tepatnya mungkin dia menanyakan tentang penggunaan bahasa daerah ya pada bagian-bagian tertentu yang ada dalam sepeda. Ketiga teks tersebut, laporan, eksplanasi, deskripsi sepintas terlihat mirip. Memangnya sepintas saja kita melihatnya ataupun kita membacanya sepintas terlihat sangat-sangat mirip atau sama ya dari ketiga teks tersebut. Akan tetapi sebenarnya ketiga teks tersebut mempunyai porsi masing-masing dan bagian masing-masing, yang dimana pada bagian teks 1 dia melaporkan tentang sepeda. Pada bagian teks kedua, eksplanasi, dia memberikan sebuah penjelasan tentang alat-alat sepeda ataupun bagian-bagian sepeda. Dan bagian terakhir, bagian ketiga, dia memberikan sebuah penggambaran secara umum tentang sepeda tersebut. Paham ya? Kenapa demikian? Karena sebenarnya laporan, eksplanasi, deskripsi itu memiliki porsinya masing-masing. Jika laporan itu hanya tentang laporan, eksplanasi itu hanya tentang sebuah penjelasan, deskripsi itu hanya tentang sebuah penggambaran. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini silakan kalian baca juga. Mencermati informasi. Ini yang kedua ya. Venus adalah planet. Ini saya baca dan kalian juga harusnya membaca juga. Kita baca sama-sama ya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya orange, kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengendarai matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kilatan cahaya petir. Ini tentang Venus. Yang kedua tentang kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampaknya mirip tikus. Lanjut ya, silakan kalian lanjutkan. Sebuah kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Dalam kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Pertama ada kehidupan. Nah, ini kurang lebih seperti tadi ya urutannya. Teks yang pertama adalah laporan, yang kedua eksplanasi, yang ketiga deskripsi. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi karena tadi saya sudah menjelaskan ya. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti. Jika ada hal yang tidak kalian pahami dan mengerti, silakan kalian tanyakan ke saya. Silakan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Jadi, pada intinya teks laporan itu teks yang melaporkan
sesuatu yang harusnya menjadi informasi terhadap orang lain yang dapat ia terima. Contoh teks laporan selain dari yang ada dalam layar Anda, itu ia melaporkan. Ini biasa terjadi pada panitia kegiatan. Itu panitia kegiatan itu nantinya akan diundang ke atas panggung ataupun ke depan untuk melaporkan kegiatan yang sedang berlangsung, baik dari segi pengumpulan dana, pengeluaran, pengelolaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Itu adalah teks laporan. Jadi dia melaporkan segala aktivitas yang ia jalankan selama ia menjalankan kegiatan tersebut dari awal hingga kegiatan itu berlangsung. Paham ya? Lebih kurangnya mungkin seperti pemimpin upacara kepada pembina upacara yang isinya lapor upacara pada hari Senin, contoh tanggal 17 Agustus segera dimulai, dan pembina membalas lanjutkan. Si pemimpin menjawab siap, lanjutkan. Itu adalah contoh laporan singkat, bahwa si pemimpin upacara memberikan sebuah laporan kepada pembina upacara bahwa upacara itu siap dimulai atas informasi yang ia terima dari pemimpin masing-masing kelompok barisan. Paham ya? Eksplanasi sendiri itulah teks yang memberikan sebuah penjelasan terhadap sesuatu yang akan dikembangkan ataupun yang akan dilakukan ataupun yang akan diterima. Jadi di sini dia memberikan sebuah penjelasan. Contoh teks eksplanasi itu, contoh penggunaan mesin cuci. Jadi dalam mesin cuci itu ada sebuah selembar kertas yang di dalamnya adalah teks eksplanasi atau penjelasan atau panduan, memandu kita untuk melakukan sesuatu ya. Paham ya? Berikut teks deskripsi, yaitu teks yang memberikan gambaran terhadap apa yang ia lihat ataupun apa yang ia dengar ataupun apa yang ia baca. Jadi ia memberikan sebuah gambaran kepada orang lain terhadap apa yang ia lihat, ia dengar, ia baca, agar orang lain itu tertarik untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan, ataupun orang lain tersebut tertarik untuk melihat secara langsung apa yang ia sampaikan. Paham ya? Sampai dengan detik ini kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan ingat, jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan kalian tidak memahaminya dengan baik, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya, karena kita membagi ilmu pengetahuan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.